Sunan Kalijaga atau Santi Kusuma atau Raden Syahid adalah keturunan Berlasem. Dan sebagai saksi peralihan Majapahit ke Demak. Kisahnya sebagai berikut, di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga dan Sadiaka Landing Majapahit. Lasem mempunyai dua pelabuhan, Regol di timur dan Keringan di barat. Penguasa Berlasem adalah adik Hayam Wuruk, yaitu Raja Saduhita Indudewi. Bersuamikan Bemetahun Pangeran Sumana, yang bergelar Raja Sawardhana. Babat Lasem menyebut keduanya berputra Pangeran Badrawardhana, berputra Pangeran Wijayabadra, berputra Pangeran Badranala, berputra Wirabaja, dan Santi Bedre. Santi Bedre berputra Santi Kusuma atau Pangeran Sahid. Nama terakhir yang dikenal dengan sebutan Panembahan Kadilangu atau Sunan Kalijaga, ini adalah keturunan langsung dari Berlasem. Kenapa Sunan Kalijaga sering dipahami berasal dari Tuban? Masalah berpangkal dari ayah Sunan Kalijaga, Santi Bedre yang dikenal dengan sebutan Tumenggung Wilwatikta menikah dengan Putri Sukati, anak perempuan Arya Adikara dari Tuban yang tidak lain adalah Syekh Bejagung asal Kampa. Adik Putri Sukati yaitu Raden Ayu Teja yang menikah dengan Syekh Abdurrahman atau Arya. Teja kemungkinan menguasai pelabuhan Lasem Timur yaitu pelabuhan Regol yang otomatis dipegang pihak Tuban. Adapun Adipati Lasem dipegang oleh kakak dari ayah Sunan Kalijaga, yaitu Pangeran Wirabraja, sedangkan Santi Bedre menjadi Syah Bandar atau Dan Puhawang pelabuhan Lasem Barat di Kairingan. Adipati Lasem Pangeran Wirabraja menikah dengan Nyai Maloka, putri Sunan Ampel, menurunkan Pangeran Wiranegara yang menggantikannya sebagai Adipati Lasem. Nyai Solihah putri Pangeran Wiranegara dijodohkan dengan Jin Bun yang dikenal sebagai bajak laut dari Teluk Menco yang banyak ditumbuhi tanaman gelagah yang berbau langut. Santi Kusuma berhasil menaklukkan sang bajak laut Jin Bun dan menjadikannya seorang bintara. Santi Kusuma selanjutnya dikenal dengan sebutan Panembahan Gelagah Langu. Kelak Gelagah Langu mengalami penghalusan kata menjadi Gelagah Wangi, sedangkan Panembahan Gelagah Langu menjadi Kadilangu. Apakah terkait dengan jabatannya sebagai Kadi atau penghulu Masjid Demak? Ketika Pangeran Wiranagara ayah mertua Jin Bun wafat, jabatan Adipati Lasem digantikan oleh istrinya, Nyai Maloka, yang mengangkat adiknya, Raden Makdum Ibrahim, untuk membantu memimpin Lasem sambil menyebarkan Islam di Bonang, Binangun yang kelak dikenal dengan Sunan Bonang, yang terhitung sebagai paman dari Jin Bun. Ketika Pangeran Santi Badra dipanggil ke keraton Majapahit untuk menjalankan tugas negara selama 10 tahun lamanya, jabatan Dang Puhawang di Lasem diserahkan kepada putra sulungnya, yaitu Pangeran Santi Puspa, kakak dari Santi Kusuma atau Sunan Kalijaga. Walaupun jabatan Adipati Lasem dipegang oleh Nyai Maloka, namun dalam praktiknya Pangeran Santi Puspa yang memiliki pengaruh kuat dalam menjalankan roda pemerintahan di Lasem. Ketika Nyai Maloka wafat, maka jabatan Adipati Lasem secara otomatis diambil alih oleh kakak Kalijaga, yaitu Pangeran Santi Puspa. Setelah Pangeran Santi Puspa menjabat sebagai Adipati Lasem, Sunan Bonang kembali ke Tuban. Sementara Santi Kusuma atau Kalijaga belajar agama Islam kepada kakak dari ibunya di Tuban, yaitu Sunan Bejagung yang memberinya nama Islam, Pangeran Sahid. Sepertinya Demak membangun kekerabatan dengan keluarga Lasem, yaitu Pangeran Wiranegara, dan Tuban yaitu Arya Adikara. Selain tentunya dengan Tidunan Pete Oro dan Jepara Pete Unus, serta berbagi kekuasaan bersama, dengan tetap membangun relasi positif dengan Gresik, Sunan Giri, dan Ampel. Sunan Ampel di Surabaya. Sedikit demi sedikit kelompok Muslim ini melakukan penetrasi budaya pesisir egaliter ke pedalaman yang mengalami involusi dan pembusukan budaya dari dalam. Babat Lasem menceritakan keadaan Majapahit sebelum kehancurannya. Pelangi Majapahit berubah suram, keterkenalan, harisma para pejabat, dan wibawa raja berangsur berkurang. Pemerintahan semrawut, ruwet, gonjang-ganjing. Pejabat pemerintahan tidak ada yang hatinya tentram, saling memfitnah. Rakyat kecil semua prihatin.
mengalami kekurangan pangan, kesusahan karena maling, begal, pembunuhan merajalela pada malam hari, sangat mengkhawatirkan. Banyak pejabat yang tidak mau memikirkan penderitaan rakyatnya. Yang ada hanyalah mengumbarkan kemurkaan, kesenangan, main madat, main perempuan, makan enak, sambil bebas membangun rumah megah, sehingga menebang pohon-pohon besar, yang berakibat pada banjir besar, dan bobolnya tanggul sungai berantas, yang memenuhi tegalan, sawah, dan tanah pedesaan, dengan ahaba yang tidak mudah dipulihkan. Babat Lasem menceritakan secara detail serangan Girindrawardhana yang menganut ajaran Hindu Tantrayana ke Majapahit, Pati Kertadinaya yang menganut agama Rasul, dan Tumenggung Warakjabon yang menganut Tantrayana, tidak sanggup menahan serbuan Girindrawardhana. Bray Kertabumi meloloskan diri dengan menyamar sebagai Brahmana Buddha, berkepala gundul, mengenakan jubah kuning, meninggalkan Majapahit diam-diam. Tetapi tidak disebutkan kemana arah tujuan kepergiannya. Adapun Santi Badraa pulang kembali ke Lasem dengan menyamar sebagai santri Islam. Dari uraian ini diketahui bahwa para tokoh agama Majapahit dilindungi dari hukum perang, sehingga bebas meninggalkan medan laga, yang merupakan wilayah para satria. Babat Lasem menyebutkan dua tokoh pembesar agama Buddha, yaitu Dang Hyang Astapaka yang berasal dari Kampa dan tinggal di Taman Banjar Melati Lasem, yang telah meramalkan akan kejatuhan Majapahit akibat merosotnya moral pejabat Majapahit bersama koleganya Dang Hyang Nirartha. Kedua pendeta ini dikenal sebagai pembaharu moralitas masyarakat Majapahit, tetapi realitas kehidupan politik berjalan sebaliknya. Babat Lasem mengisahkan pasca prahara di Majapahit, Dang Hyang Nirartha berlayar ke Bali, mendarat di desa Kapurancak pada 1489 di era pemerintahan Dyah Ranawijaya. Babat Lasem mengisahkan serangan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang menyebabkan banyak penduduk yang disiksa dan dibunuh. Mereka mencari persembunyian dan perlindungan di pusat-pusat pendidikan Islam. Serangan ke Majapahit ini titik balik sejarah perkembangan pondok-pondok pesantren yang tumbuh pesat menggantikan Wanasrama Mandala, Kedewa Guruwan, dan Kresian yang telah eksis sebelumnya. Babat Lasem juga mengisahkan banyaknya penduduk Majapahit yang memeluk agama Islam secara sukarela, karena agama pesisir ini dianggap lebih simpel dan tidak memberatkan pemeluknya. Dikisahkan sesampainya di Lasem, Santi Beder menjadi Brahmana sampai akhir hidupnya, mengajarkan ilmu indriya pra osta kepada para pendeta. Kanong dengan menciptakan buku pegangan, Pustaka Sabda Badrasi yang mengajarkan kedamaian hidup. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan bertapa di Gunung Argopura, sampai wafatnya pada 1449 Saka atau 1527 Masehi. Dan Sunan Kalijaga menjadi saksi peralihan Majapahit ke Demak, dengan menjaga keselarasan ajaran lama dan ajaran baru, sesuai dengan namanya yang menjaga dua arus sungai, oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah Sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan Sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.